Ya, shalom. Shalom, soteria, soteria. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ini selalu yang saya teriakan, saudara-saudara. Shalom dan soteria. Ya, Rabu yang lalu saya sudah menyampaikan mengenai soteria. Itu keselamatan juga, punya arti pembebasan. Saudara, ini permohonan saudara-saudara ya. Permohonan doa saya. Supaya kalau Tuhan berkenan untuk kita semua, tahun 2023 biarlah merupakan tahun pembebasan ya, bagi apa yang sudah saya sampaikan Rabu yang lalu ya, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mentaati Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan saudara. Dan saya pada saat ini menyampaikan saudara-saudara di dalam firman saya tetap ya, dalam firman, doa dan pengurapan ya. Saya mau baca ya, kita lihat di Yakobus saudara ya, Yakobus pasal 5. Saya mau baca ini dulu saudara, yang ayat 16b ya, ayat 16b. Demikian saudara, Yakobus 5 ayat 16b mengatakan begini: doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Doa orang yang benar, orang yang benar ini ya, ayat ini mengatakan orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya berdoa loh saudara, doa ini kan memiliki arti secara luas, yaitu permohonan ya. Permohonan ya, permohonan apa saudara ya, yang kita butuhkan. Tadi saya juga sudah berteriak, berdoa, memohon saudara kepada Tuhan Yesus Kristus supaya tahun ini merupakan tahun pembebasan. Tapi ini doa orang yang benar bila dengan yakin ya, bila dengan yakin didoakan sangat besar, sangat besar loh. Tidak hanya besar saja, tapi sangat besar kuasanya. Ya, saudara-saudara, doa kalau dalam Alkitab ini jenisnya banyak, saudara. Ya, banyak doa, tapi ini doa ini pasti ada ucapan. Tadi saya mengucapkan, saudara. Bisa hanya di dalam hati, juga bisa diperkatakan. Seringkali diperkatakan, diucapkan. Ada kata-kata. Maka itu, saudara-saudara, pada saat ini saya mau beri tema saudara ya. Tema saya ini gini: perkataan orang benar ya, perkataan orang benar sangat besar kuasanya. Amin saudara, amin ya, haleluya, puji Tuhan. Perkataan orang benar sangat besar kuasanya ya. Ini saudara-saudara, saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara ya, di dalam pelayanan kita saudara ya. Kalau saya ini ada firman, ada doa, pengurapan ya. Tetapi saya mau menyatakan bahwa di dalam gereja kebanyakan, di dalam persekutuan doa ya, di komsel atau di mana sajalah ya, kalau ada persekutuan saudara-saudara, pasti ada firman, ada doa, satunya lagi apa saudara? Ada nyanyian, pujian saudara, ada nyanyian. Tapi saya kan pakai pengurapan, karena kalau di YouTube ini kita mau memuji, menyanyi, tiap hari diblokir saudara, nggak boleh, ada sanksinya. Jadi saya pakai pengurapan, karena memang pengurapan juga saya atas perintah Tuhan. Nah, ini saya mau menyampaikan perkataan orang benar sangat besar kuasanya ya. Perkataan orang benar sangat besar kuasanya. Nah, saudara-saudara, kita lihat ini bukan soal doa saja saudara, tapi saya mau menyampaikan tentang ya yang diperkatakan di dalam gereja, dalam persekutuan, komsel dan lain-lainnya itu. Selain ada doa, pertama adalah firman, khotbah ya, khotbah orang benar sangat besar kuasanya
Ya, tadi doa orang benar sangat besar. Jadi perkataan ini, saudara, apa yang dikatakan ini. Jadi bukan hanya doa saja, saudara, tapi khotbah. Terus apa lagi, saudara? Pujian, nyanyian. Ya, kita melihat dalam gereja mesti ada 3 hal ini, saudara. Ya, tentu ada sama yang lain, termasuk di dalamnya adalah perjamuan kudus. Dan kalau saya, selain perjamuan kudus juga ada pengurapan. Yaitu pelayanan saya di HDM. Ini pelayanan HDM, saudara-saudara. Ya, pelayanan Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ini saudara-saudara. Nah, contoh ini saudara-saudara. Kalau saudara melihat selanjutnya, ayat selanjutnya di dalam Yakobus pasal 5, ayat 17 dikatakan begini, saudara. Ayat 17 sampai 18, ya, begini ya. Ayat 17 sampai 18. Elia, ya, adalah manusia biasa. Ini contoh, saudara, mengenai doa, saudara. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tapi dia nabi loh, saudara. Tapi manusia biasa sama seperti kita. Ini ayatnya kan begitu. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, ya, bersungguh-sungguh. Ada yakin, ada sungguh-sungguh, supaya hujan jangan turun. Ini soal hujan, saudara. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 3 tahun setengah. Lalu 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Luar biasa, saudara. Ini kalau saudara membaca mengenai Elia keseluruhannya, saudara bisa membuka di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat, 1 Raja-Raja pasal 17, saudara-saudara. Ya, saudara bisa membaca itu semua sampai ayat 19. Ya, pasal 17 sampai pasal 19. Saudara akan dijelaskan mengenai apa saja ini. Ya, Elia telah melakukan ini. Elia itu nabi Tuhan, tapi dia dikatakan orang biasa sama seperti kita. Hati-hati, dia tidak punya titel, ya. Yang kadang-kadang titel sekarang kan dari depan sampai belakang itu banyak sekali. Tapi enggak, saudara-saudara. Tapi kan luar biasa. Perkataan orang benar sangat besar kuasanya. Lah, saudara, ini ke orang benar ini siapa? Ya, Elia orang biasa. Meskipun dia nabi, tapi orang biasa. Tapi Tuhan kan pakai. Ya, orang benar dalam firman Tuhan dikatakan bahwa orang benar, bahwa semua orang sudah tidak ada yang benar, satu pun tidak ada yang benar. Tetapi, ya saudara, ya, siapa saja orang manusia itu sudah dibenarkan karena kalau dia beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Beriman kepada Tuhan Yesus Kristus itu yang pertama. Ya, saudara dapat lihat di dalam surat Roma, saudara, pasal 3 ayat 28. Jadi orang-orang benar ini, siapa saja yang dikatakan orang benar adalah orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu kuasanya besar. Karena Tuhan Yesus Kristus yang mengerjakan semua dalam orang yang beriman itu. Yang kedua, saudara-saudara, saya mau beritahu, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, kisah para rasul 1 ayat 8. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ini, saudara, ada 2 hal yang perlu saudara dan saya ini betul-betul cermati. Menjadi orang benar, perkataannya menjadi orang benar yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah dipenuhi oleh Roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Itu disebut orang benar, memiliki perkataan yang sangat luar biasa. Saudara, maaf ya, saya memakai ini. Saya dulu waktu masih muda, ya, sering kan juga mendengar bahasa daerah ini, yang namanya itu, saudara. Ini tidak masuk, tapi saya mau menyampaikan itu geni. Apa artinya? Yaitu, saudara, apa yang diucapkan terjadi. Ini orang benar yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah dipenuhi dengan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Kuasanya besar,
perkataan jamah Tuhan. Haleluya. Mohon Roh Kudus berikan hamba mata roh, telinga roh, perkataan roh, pikiran roh, perasaan roh, kehendak roh. Roh-Mu yang Maha Kudus bekerja lewat pelayanan saya ini Tuhan. Ya Bapa, Roh-Mu yang bekerja menghembusi kepada setiap orang yang mengikuti pelayanan semacam ini, meskipun lewat YouTube, tapi Engkau seperti udara, Roh Kudus berembus kemana-mana. Dan ini lidah bibirku ini lewat firman. Saya katakan ini firman. Nanti ada doa, tapi saya menggunakan pengurapan, tapi saya menyampaikan ini Tuhan. Yaitu pertama, yaitu mengenai doanya Elia. Ya, tidak turun hujan, dia memohon. Apa pernah terjadi? Oh, saya sering mendengar ini saudara di gereja. Hamba-hamba Tuhan kalau hujan terus itu loh saudara. Itu suaranya ya, wah itu balapan dengan yang berkata-kata, yang berkhotbah, yang nyanyi. Nah itu kan ada yang minta. Lah Tuhan juga kabulkan. Ini saudara, saya mau menyampaikan dan saya sudah pernah sampaikan saudara di WA saya. Ya, mengenai hujan ini. Ini saya ngomong hujan saja ini. Kalau doa ini, kalau ini kan banyak. Wah itu keajaiban-keajaiban. Ya, yang terjadi, bahkan ada yang sakit sampai mati, dia sembuhkan, dia bangkitkan yang mati itu, anak janda Sarfatu. Itu terjadi kan? Nah itu saudara-saudara, yang mengerjakan, yang berbuat, yang memiliki kuasa itu tetap Tuhan Yesus. Saudara, makanya saya pertama ngomong ya, jangan salahkan loh ya. Kalau jemaat orang-orang mencari, datang ke gereja, siapa itu yang berkhotbah? Siapa itu yang berdoa? Siapa itu yang pimpin pujian, nyanyian, saudara? Jangan salahkan mereka. Mereka mau yang seperti perkataannya, baik lewat doa, lewat khotbah, lewat pujian. Sebagai orang benar, sangat besar kuasanya. Nah ini saudara-saudara, ini Elia mengenai doa, mengenai hujan saudara-saudara. Ya, saya mau sampaikan. Ya, beberapa waktu yang lalu, waktu awal-awal saya melayani HDM, saya diajak satu jemaat saudara-saudara ke satu kota. Wah, cukup lumayan, kira-kira 4 jam lah. Kalau dari kota Semarang, saya tidak sebut saudara-saudara, pasti ada masih yang menyaksikan YouTube, saya masih ingat. Ya, jam 7 malam saya berangkat. Wah, ternyata itu musim hujan. Hujan saudara. Wah jalannya saudara, sampai ke sana ya sekitar jam 12 lah, 12 malam, saudara-saudara. Ya saya masih fit lah. Kalau sekarang ya, wah, haleluya, puji Tuhan, saya lewat YouTube saudara-saudara ya. Kalau sekarang lewat YouTube saudara. Dulu saya ikut sampai ke sana, salah jemaat gereja saya di gereja Salmasi Pringgading saudara. Ya itu mendoakan satu tanah yang akan dibangun, satu bangunan saudara. Tapi di sana sudah banyak, dan di sana tidak sama dengan iman kita saudara. Ada yang lain ya saudara ya, kepercayaan lain. Tapi beberapa itu saudara, kita ya kira-kira jam 1 pagi sudah saudara, kita mau menuju hujan deras. Sampai di tempat itu, tanah itu saudara, hujan deras, bagaimana kita mau berdoa? Kita pasti kehujanan. Di dalam mobil, dalam hati saya memohon. Saya beritahu ya, saya memohon, Bapak, tolonglah, kalau Engkau izinkan hujan ini berhenti sebentar, beberapa menit, kami akan berdoa di tempat itu. Saya beritahu loh, saya memohon, dan hujan itu tiba-tiba berhenti, satu tetes pun tidak. Kita cepat-cepat keluar saudara, kita berdoa, saya pimpin doa dan juga mereka juga ikut ya berdoa. Saya berdoa, nggak lama, ya nggak tahu lah, kira-kira 10 menitan lah. Ya, kalau saya berdoa nggak lama-lama kok saudara ya, nggak lama-lama. Setelah itu kita segera masuk lagi ke mobil dan hujan itu turun lagi. Haleluya, puji Tuhan, itu Tuhan yang mengerjakan betul. Tetapi saya memohon, ya mungkin saya tidak ngomong dengan mereka sih, waktu itu saya hanya dalam hati, saya tidak teriak-teriak. Oh enggak, kadang-kadang kita berdoa dalam hati, kita lihat-lihat saudara, kita doa keras
Ya, kalau mengusir setan keras, saudara, nggak bisa dalam hati saudara-saudara. Umi-umi, ada yang umi-umi, saudara. Oh, kayak orang mantra aja, saudara. Ada yang umi-umi, ada yang dalam hati, ada yang lirih, ada yang pelan, ada yang keras. Lihat apa yang kita doakan, apa yang terjadi, saudara. Jadi kita harus mengerti. Puji Tuhan, saudara-saudara, itu terjadi. Perkataan, ada doa yang kita mohonkan. Tapi kan ada doa yang saya namakan doa profetik, saudara. Saya ngajarkan doa profetik karena Roh Kudus berbicara pada saya. Kalau kamu ada kuasa Roh Kudus, saudara, itu kita pakai untuk doa profetik. Dia bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa, saudara. Tapi saudara, tentang khotbah. Firman yang disampaikan itu khotbah. Kalau saudara menyelidiki, saya tidak baca ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 dan 41. Ya, ketika murid-murid Tuhan Yesus, Petrus dan orang-orang yang ada pada waktu itu, ya, kalau sudah membaca Kisah pasal 2, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus Tuhan juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, ada kuasa. Ketika itu saya tahu kan, Petrus, dia itu nelayan orang biasa, tidak terpelajar, kata firman Tuhan. Loh, saudara-saudara, tapi dia dipakai, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus, ada Parakletos yang ada dalam dirinya, bekerja ketika dia menyampaikan khotbahnya. Ya, judulnya di pembacaan Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 41. Itu judulnya khotbah Petrus. Luar biasa. Berapa yang dipertobatkan? 3.000 orang, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ini, saudara-saudara, perkataannya orang benar yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Sangat besar kuasanya ketika menyampaikan khotbah firman Tuhan yang disampaikan, 3.000 orang bertobat. Ayat firman Tuhan juga mengatakan satu saja, saudara. Ya, satu saja bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai, saudara. Haleluya. Nah, saya mau tanya, saya sendiri, berapa yang sudah kita bertobatkan? Lewat khotbah saudara, khotbah saya, di mana saja berada, ketika engkau berada. Bukan soal tepuk tangannya, saudara. Bukan soal tepuk tangan. Wah, sekarang ini mode, saudara-saudara. Ya, bukannya, ya saya tidak mencela, silakan tepuk tangan. Tapi tepuk tangan nggak usah disuruh-suruh, saudara-saudara. Ya, nggak usah. Loh, biarlah mereka sendiri. Dan yang penting, mereka merasakan bahwa khotbah itu membuat seseorang bertobat. Yang karakternya buruk berubah menjadi baik sesuai firman-Nya, sesuai khotbah itu. Saya katakan perkataannya orang benar. Ya, Petrus adalah orang benar. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia dipenuhi Roh Kudus. Itu mengenai Pentakosta itu. Dan lihat khotbahnya Petrus yang orang biasa. Ya, ada titelnya juga itu, Petrus. Tidak ada. Orang biasa, tidak, katanya tidak terpelajar. Firman Tuhan mengatakan begitu. Tapi khotbahnya, perkataannya yang disampaikan, firman yang disampaikan, firman itu ya dan amin, saudara. Bukan coba-coba. Lah, dia orang benar, dia dipenuhi Roh Kudus, perkataannya sangat besar kuasanya. Ribuan orang itu dipertobatkan, saudara-saudara. Dan saudara dan saya juga diberi kemampuan ini. Kalau saya dan saudara menjadi orang benar dan dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan rendah hati, kita melihat ucapan kita, perkataan kita, kuasanya besar dan sangat. Ini, saudara-saudara, tadi ada doa, ini ada khotbah. Yang ketiga, saudara, di dalam
Gereja di dalam persekutuan di mana saja berada, kita lihat. Saudara buka ya, saya tidak baca. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40. Ini mengenai Paulus dan Silas ketika di penjara. Di tengah-tengah saudara, dia dipasung saudara, di panjang paling dalam saudara-saudara. Wah, itu pintunya bersap-sap saudara. Dia apa yang dia lakukan? Dia ada doa. Tapi di samping itu dia lihat, dia memuji dengan nyanyian. Ada nyanyian. Oh saudara, nyanyian. Itu ada Mazmur Bakti. Ada di depan, ada song leader, singer menyanyi sebelum ibadah ataupun setelah ibadah. Ada nyanyian, ada pujian. Saudara lihat ketika Paulus dan Silas melakukan itu, dia ini orang benar. Dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia juga penuh Roh Kudus. Dan akibatnya perkataannya lewat nyanyian, lewat pujian itu sangat besar kuasanya. Saudara tahu pintu-pintu itu di penjara terbuka semua, dan belenggu waktu dia dipasung terbuka dan dia lepas saudara, dan dia dilepaskan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Nyanyian pujiannya sebagai orang benar sangat besar kuasanya. Ada perkataan, ada ucapan dari lidah bibirnya. Jadi saudara, ada doa sebagai orang benar. Contohnya Elia. Ya, ada ucapan, ada perkataan dari orang benar ini. Sangat besar kuasanya. Jadi benar karena orang percaya kepada Tuhan Yesus, dipenuhi Roh Kudus. Rasul Petrus, ya, ini semua orang biasa, ya, orang biasa. Kecuali Paulus, dia juga orang biasa, tapi dia memang pandai, saudara. Ya, firman Tuhan mengatakan dia orang pandai, ya, murid terpandai dari Gamaliel. Itu kalau ya begitu saudara ya. Oh haleluya, puji Tuhan. Lewat doa, lewat khotbah, lewat nyanyian, pujian, dimanapun, engkau di gereja, engkau di komsel, engkau di mana saja, yang melayani pekerjaan-pekerjaan ini luar biasa. Maupun doanya, khotbahnya, nyanyiannya, orang benar. Sangat besar kuasanya. Dia dipenuhi Roh Kudus. Uralawalawa sikira lalalawa sungkurya lalawa. Kuramata sanggai lalawa sukriya lalawa. Yehova Rabbah, Yehova Shalom, Yehova Jireh, Yehova Nisi. Allah Tuhan Yahweh Elohim di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bekerja pada saat ini menghembusi setiap orang yang mengikuti YouTube ini, pelayanan ini. Roh Kudus seperti udara yang berembus mengalir, menjamahmu, melawatmu. Ada kuasa dalam khotbah, ada kuasa dalam doa, ada kuasa dalam nyanyian, ada kuasa dalam pengurapan. Roh Kudus yang mengerjakan semuanya itu di dalamku. Haleluya. Rabata sangkiara lava syukur. Berembuslah Roh Kudus, berembus. Saudara-saudara, saya dan saudara, marilah jadi orang yang benar. Orang yang benar mengimani Tuhan Yesus Kristus, setia dalam kondisi apapun, dan dipenuhi dengan Roh-Nya yang Maha Kudus bekerja. Saudara, saya pakai pengurapan. Saya pakai pengurapan minyak. Sudah saya sampaikan saudara. Tapi kalau ada minyak yang belum dikuduskan, sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus saya kuduskan minyak. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja. Hingga minyakmu oleh Roh Kudus dibuat menjadi
sesuatu yang membuat kita menjadi baik. Haleluya. Mari saudara, kita pakai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang urapkan saja dulu. Haleluya. Apa saudara-saudara? Di dalam doa, saya juga mengajarkan doa profetik. Ada doa yang syafaat permohonan, tapi ada profetik, karena ada Roh Kudus. Saya beritahu, ada Roh Kudus. Kata-kata ini, apa yang kita ucapkan terjadi. Kalau engkau perlu dipertobatkan, haleluya. Inapata sangkiara wasip. Bertobatlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus engkau dirubah. Karakter-karakter yang buruk dirubah baik sesuai kehendaknya. Sesuai kehendaknya, Roh Kudus bekerja kepadamu, kepadaku. Yang buruk dirubah menjadi baik. Orang yang pada saat ini masih ragu-ragu, siapa Yesus? Saya beritahu, saya dengan kemurahan Tuhan, orang biasa, bertemu dengan Dia. Dialah Tuhan, Dia Allah yang menjadi manusia. Bagi saya dan saudara, Dia itu Sang Parakletos yang pertama, seorang penolong bagi saudara dan saya. Tapi Dia dan naik surga, dan Rohnya yang Maha Kudus sudah hadir, Parakletos kedua. Menurut saya, haleluya. Sekarang engkau tahu siapa Yesus Tuhan. Haleluya. Jadilah ciptaan yang lama menjadi ciptaan yang baru oleh karena Dia. Haleluya. Terima kasih. Bertobatlah. Terima Yesus itu Tuhan, Juru Selamatmu pribadi, satu-satunya, tidak ada yang lain. Puji Tuhan saudara-saudara. Tiga, aku berdoa. Apa yang disampaikan, apa yang dilakukan Nabi Elia, Tuhan perkenan juga pada saat ini. Hujan pun berhenti, hujan juga turun. Juga ada kesembuhan, bahkan orang yang mati bangkit kembali. Tuhan yang mengerjakan lewat Nabi Elia. Dan sekarang bisa lewat kita yang menjadi orang benar, orang yang percaya, orang yang dipenuhi Roh Kudus. Apapun sakitmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tempat kau hembuskan lewat lidah bibirku ini. Saya orang benar, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Perkataanku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang sakit sembuh, pulih, sembuh. Tidak ada penyakitmu, hilang penyakitmu. Di mana penyakitmu? Dari ujung rambut sampai telapak kaki, yang kelihatan maupun yang di dalam. Roh Kudus yang bekerja. Kuasanya besar, dahsyat. Ada pujian nyanyian. Itu juga terjadi juga di ADM. Banyak orang sakit disembuhkan. Kalau pada saat ini di sana ada doa, ada pujian dan nyanyian, Rasul Paulus dan Silas telah melakukan dengan begitu baik. Belenggunya lepas, pintu penjara terbuka. Sekarang kalau ada belenggu-belenggu ikatan dari kuasa gelap, hari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus itu saya beritahu, oleh kuasa yang berlimpah-limpah, saya orang benar, engkau orang benar. Saya sudah dipenuhi Roh Kudus, engkau sudah dipenuhi Roh Kudus. Tapi saya hembuskan kuasa Roh Kudus ini. Segala ikatan-ikatan kuasa gelap apapun yang engkau ada di dalam nama Tuhan Yesus, lepas, bebas engkau. Terima kelepasan, bebas daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh Rohnya yang Maha Kudus, engkau menikmati kelegaan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya atas kita semua. Dan Dialah
yang memberkati segala pekerjaanmu. Apapun pekerjaanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, kesehatanmu diberkati, engkau diberi kesehatan yang penuh, sembuh, sehat, lebih sehat lagi, oleh karena Dia bekerja melalui kita. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, terpujilah namamu. Terima kasih Bapa, Engkaulah sumber daripada segala-galanya. Lewat doa, lewat khotbah dari firman-Mu, lewat nyanyian, dan ini lewat pengurapan, Roh-Mu bekerja. Dan lidah bibir ini Kau urapi, Kau pakai apa yang Kukatakan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, soteria. Sampai saudara kita berjumpa kembali, ya, Rabu yang akan datang. Haleluya, amin.